Halo teman-teman, selamat siang. Nama saya Rani Malango dengan NIM F1E1222025. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 9, mata kuliah pengantar sistem informasi, modul 3, yaitu aplikasi bisnis, bab 9, sistem pendukung keputusan, yang diampuh oleh Bapak Tri Suratno, Eskom Mkom. Kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Mayang Sari, yang kedua ada saya sendiri, dan yang ketiga ada Nawang Indrawati. Bagian 1. Pendukung keputusan dalam bisnis. Tingkat pengambilan keputusan manajemen. Manajemen strategis. Manajemen strategis adalah Dewan Direksi dan Komite Eksklusif yang terdiri dari CEO dan eksklusif atas pengembangan tujuan umum, organisasi, strategi, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Manajemen taktis. Manajemen taktis adalah praktisi bisnis dalam tim mandiri serta manajer unit bisnis mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka menengah, jadwal, dan anggaran, serta menentukan kebijakan, prosedur, dan tujuan bisnis. Manajemen operasional. Manajemen operasional adalah anggota tim mandiri atau manajer operasional yang mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Kualitas informasi. 3 pandangan pada informasi. Yang pertama, dimensi waktu. Dimensi waktu ada 4, yaitu ketepatan waktu, kekinian, frekuensi, dan periode waktu. Yang kedua ada dimensi isi. Dimensi isi ada 6, yaitu keakuratan, relevansi, kelengkapan, keringkasan, cakupan, dan kinerja. Dan yang terakhir, yang ketiga ada dimensi bentuk, yaitu dibagi menjadi 5, yaitu kejelasan, rinci, urutan, presentasi, dan media. Tren pendukung keputusan. Kecepatan perkembangan teknologi informasi seperti hardware, komputer dan paket software, jaringan klien atau server, dan versi komputer jaringan dari software, DSS atau EIS, membuat pendukung keputusan tersedia bagi manajemen tingkat bawah, serta bagi individu non-manajerial dan tim mandiri dari tim praktisi bisnis. Pertumbuhan ekstranet dan intranet korporat serta internet telah mempercepat pengembangan dan penggunaan pengiriman informasi, kelas eksklusif, dan alat software pendukung keputusan oleh manajemen dari tingkat yang lebih rendah dan oleh individu dan tim praktisi bisnis. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah jenis awal dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. 4 alternatif laporan utama, yaitu laporan terjadwal secara periodik, laporan pengecualian, laporan permintaan dan tanggapan, dan yang terakhir, pelaporan dorongan. Pemrosesan analitis online. Pemrosesan analitis online dapat melibatkan penggunaan server khusus dan database multidimensi. OLAP menyediakan jawaban yang cepat untuk permintaan yang rumit yang diajukan oleh manajer dan analisis dengan menggunakan software OLAP berbasis web dan tradisional. Pemrosesan analitis online melibatkan beberapa operasional analitis data, antara lain konsolidasi, melibatkan pengumpulan data. Penggalian, OLAP dapat bergerak ke arah kebalikan dan secara otomatis menampilkan rincian data yang telah dikonsolidasi. Pengirisan dan pemotongan. Pengirisan merujuk pada kemampuan untuk melihat database dari berbagai sudut pandang. Kita boleh melihat gambar di samping, yaitu ada komputer klien, server OLAP, database korporat, dan database multidimensi. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktis bisnis selama proses pengambilan keputusan. Jadi, sistem DSS didesain dengan sistem respon cepat dan ad hoc yang diawali dan dikendalikan oleh pengambilan keputusan.
model analitis, database khusus, penilaian dan pandangan pembuat keputusan, proses permodelan berbasis komputer yang interaktif untuk mendukung pembuatan keputusan bisnis yang semi-struktur dan tak terstruktur. Komponen DSS. Sistem pendukung keputusan bergantung pada basis model dan database sebagai sumber daya sistem yang vital. Basis model DSS adalah komponen software yang terdiri dari model-model yang digunakan dalam rutinitas komputasional dan analitis yang secara otomotif menyatakan hubungan antar variabel. Basis data dapat mencakup model-model dan teknik analitis yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang jauh lebih kompleks. Paket software DSS dapat mengombinasikan komponen model untuk membuat model terbaru yang mendukung jenis keputusan tertentu. Sistem visualisasi data dan informasi geografis. Sistem informasi grafik dan sistem visual data adalah kategori khusus dari DSS yang memadukan grafis komputer dengan fitur DSS lainnya. Sistem informasi geografi adalah DSS yang menggunakan database geografis untuk membuat dan menampilkan peta dan tampilan grafis lainnya yang mendukung keputusan mengenai distribusi geografis orang-orang dan sumber daya lainnya. Sistem visualisasi data menunjukkan data yang rumit dengan menggunakan bentuk grafis 3 dimensi yang interaktif seperti bagan grafik dan peta. Penggunaan sistem pendukung keputusan. Penggunaan sistem pendukung keputusan melibatkan proses pemodelan analitis yang interaktif. Jadi, mereka tidak perlu menentukan kebutuhan informasi mereka di depan, melainkan mereka menggunakan DSS untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan untuk membantu mereka membuat keputusan. Itu adalah inti dari konsep sistem pendukung keputusan. 4 jenis dasar-dasar aktivitas pemodelan analitis, yaitu analisis jika maka, analisis sensitivitas, analisis pencarian sasaran, dan analisis optimisasi. Sistem informasi eksklusif. Sistem informasi eksklusif adalah sistem informasi yang menghubungkan berbagai fitur sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Tujuan pertama adalah menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat kepada eksekutif tingkat atas mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan perusahaan, yaitu faktor-faktor utama yang penting untuk mencapai tujuan strategi organisasi. Fitur EIS disesuaikan dengan keinginan eksekutif yang menggunakan sistem tersebut. EIS Hyperon mempunyai kemampuan menggali informasi dengan cepat, analisis tren, dan pelaporan pengecualian. Portal perusahaan dan pendukung keputusan. Portal informasi perusahaan adalah interface berbasis web dan perpaduan SIM, DSS, EIS, dan teknologi lainnya yang memberikan pemakai internet dan pemakai ekstranet tertentu untuk mengakses berbagai layanan dan aplikasi bisnis internal dan eksternal. Manfaat bisnis dari portal informasi perusahaan mencakup penyediaan informasi yang lebih selektif dan spesifik bagi pemakai bisnis, penyediaan akses yang mudah ke sumber daya situs web internet perusahaan, penyediaan berita bisnis dan industri, dan penyediaan akses yang lebih baik ke data perusahaan untuk pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis tertentu. Sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen sebagai teknologi informasi untuk membantu mengumpulkan, mengatur, dan saling berbagi pengetahuan bisnis di dalam organisasi. Portal informasi perusahaan adalah jalan masuk ke internet korporat yang bertindak sebagai sistem manajemen perusahaan. Portal pengetahuan perusahaan memainkan peran yang penting dalam membantu perusahaan menggunakan internet mereka sebagai sistem manajemen pengetahuan untuk berbagi dan menyebarkan pengetahuan yang dapat mendukung keputusan pengambilan bisnis oleh manajer dan praktisi bisnis. Bagian 2. Teknologi kecerdasan
artifisial dan dalam bisnis. Bisnis dan AL. Aplikasi berbasis AL digunakan dalam distribusi dan penelusuran informasi, penambangan basis data, desain produk, manufaktur, inspeksi, pelatihan, pendukung pemakai, perencanaan operasi bedah, penjadwalan sumber daya, dan manajemen sumber daya yang rumit. Gambaran umum kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh ilmu-ilmu. Tujuan AL adalah mengembangkan komputer yang dapat berpikir, serta melihat, mendengar, berjalan, berbicara, dan merasakan sesuatu. Aplikasi komersial AL, pendukung keputusan, penelusuran informasi, realitas virtual, robotik. Jaringan syaraf. Jaringan syaraf adalah sistem komputasi yang dibuat mirip dengan jaringan otak dari elemen pemrosesan yang saling berhubungan yang disebut neuron. Jaringan saraf akan mengubah kekuatan interaksi antar elemen pemrosesan dalam menanggapi pola-pola yang berubah-ubah pada data hasilnya. Sistem fuzzy logic. Fuzzy logic adalah metode penalaran yang mirip dengan penalaran manusia, karena memungkinkan perkiraan nilai dan inferensi dan data yang tidak lengkap atau bermakna ganda, tidak mengandalkan pada data yang jelas seperti pilihan binari. Algoritma genetis. Algoritma genetis merupakan aplikasi yang berkembang dari AL. Software algoritma genetis menggunakan teori Darwin. Yang paling kuatlah yang dapat bertahan hidup, pengacakan, dan fungsi matematika lainnya untuk mengisimulasi proses evolusi yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik terhadap masalah. Software algoritma menggunakan peraturan proses matematis yang menentukan bagaimana kombinasi komponen proses atau langkah-langkah yang dibentuk. Realitas virtual. Realitas virtual adalah relasi yang disimulasikan oleh komputer dan bidang A yang berkembang pesat yang berasal dari usaha untuk membangun interface komputer manusia multisensor yang lebih alam dan realitas. Realitas virtual mengandalkan alat input atau output multisensor. Computer Aided Design atau CAD adalah aplikasi VR yang memungkinkan arsitek dan desainer untuk mendesain dan menguji model 3 dimensi elektronik dari produk dan struktur dengan memasukkan model dan menguji, menyentuh, dan memanipulasi bagian-bagian dari semua sudut. Agen cerdas. Agen yang cerdas adalah wakil software bagi pemakai akhir atau proses yang memenuhi suatu kebutuhan atau aktivitas. Agen yang cerdas adalah sistem informasi berbasis pengetahuan untuk tujuan yang khusus yang menyelesaikan tugas-tugas khusus untuk pemakai. Jenis-jenis agen yang cerdas yaitu agen interface pemakai, yaitu tutor interface, agen presentasi, agen navigasi jaringan, agen permainan peran. Yang kedua, agen manajemen informasi, agen pencari, pialang atau broker informasi, saringan informasi. Kategori aplikasi sistem informasi, yaitu manajemen keputusan, diagnostik atau pemecahan masalah, desain atau konfigurasi, seleksi atau klarifikasi, pengawasan atau pengendalian proses. Mengembangkan sistem pakar. Cara termudah untuk mengembangkan sistem pakar dengan menggunakan kulit luar sistem pakar sebagai alat pengembangan. Kulit luar sistem pakar adalah paket software yang terdiri atas sistem pakar tanpa intinya, yaitu basis pengetahuannya. Rekayasa pengetahuan. Teknis pengetahuan adalah profesional yang bekerja dengan para pakar untuk menangkap pengetahuan faktor atau pengaturan yang mereka miliki. Teknis pengetahuan dan ahli ranah dapat memodifikasi basis pengetahuan, kemudian menguji ulang sistem dan mengevaluasi aslinya. Studi kasus Ben dan Jerry's dan G plastik nilai bisnis dari kecerdasan. Ben dan Jerry's adalah merek es krim, yogurt beku, sorbet, dan produk-produk novelty yang diproduksi oleh Ben Jerry's.
Pertanyaan studi kasusnya adalah yang pertama, apa yang disebut kecerdasan bisnis? Mengapa sistem BI menjadi aplikasi bisnis TI yang populer? Jawabannya, kecerdasan bisnis adalah seperangkat proses, arsitektur, dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, yang mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Software BI dapat membantu perusahaan melalui tampilan dan analisis datanya untuk membantu perusahaan dalam memahami kondisi, tantangan, dan juga peluang pasar sehingga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi. Pertanyaan kedua, apa nilai bisnis sistem kecerdasan bisnis Benny dan Jerry's? Apakah sistem BI mereka adalah SIM atau DSS? Jelaskan. Nilai bisnis pada kecerdasan Ben dan Jerry's adalah ketika manajer perusahaan ingin mengetahui, misalnya, rasa apa yang paling banyak terjual bulan lalu. Software BI harus mengumpulkan data yang relevan dari data mart yang tepat, mengelolanya, menganalisisnya, menerjemahkan, dan memberikan jawaban. Jadi, karyawan hanya melihat bagian akhirnya saja. Sistem BI yang mereka gunakan adalah SIM atau sistem informasi manajemen. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir, apakah manfaat dari batasan kokpit digital di GE plastik? Apakah ini merupakan contoh SIM dan DSS? Jelaskan. Jawabannya adalah manfaat dari kokpit digital pada sistem lama memerlukan lusinan analisis untuk mengompilasi informasi dan mengirimnya ke jalur. Dashboard Serial telah merampingkannya menjadi 6 dan membantu memberikan data terbaru dari penjualan dan operasional yang diperlukan oleh manajer dengan cepat. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang menonton video ini. Jika ingin bertanya, boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Dadah.